Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Kurniawan. Saya di sini mewakili kelompok 9 Psikologi Pendidikan Anak Usia SD. Sebelum lebih jauh lagi, kami di sini mengucapkan hormat kami kepada Dr. Wirianti Rahmayani, CS, PSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami di sini akan membuat sebuah video presentasi PPT yang akan membahas tentang salah satu materi di mata kuliah ini tentunya, yaitu tentang motivasi belajar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kalau begitu langsung saja kita memasuki ke video presentasinya. Ya, kepada teman-teman saya ucapkan selamat datang di video presentasi PPT pada kesempatan kali ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang motivasi belajar. Untuk kelompok 9 sendiri terdapat 5 anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Deni Kurniawan. Yang kedua ada Melia Kartika. Yang ketiga ada Melanie Veronica. Yang keempat ada Rodatun Nisfia. Yang kelima ada Sri Wulandari. Nah, untuk materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini terdapat 5 materi atau 5 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian motivasi belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi belajar. Ketiga ada fungsi motivasi belajar. Yang keempat ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, untuk kesimpulannya akan kami bacakan di penghujung presentasi kami pada hari ini. Kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke pengertian motivasi belajarnya. Untuk motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Motivasi belajar adalah dorongan dari proses belajar dan tujuan dari belajar adalah mendapatkan manfaat dari proses belajar itu. Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling berkaitan. Motivasi belajar merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi, seseorang itu tentunya tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, motivasi sebagai penggerak seseorang untuk melakukan suatu hal untuk tujuan yang dikehendaki oleh si pelajar itu atau para siswa. Bermula dari motivasi belajar, seseorang ini memiliki semangat untuk menjadi lebih baik dari kegiatan belajar tersebut. Apa sih motivasi itu? Motivasi berasal dari kata Latin mover, artinya bergerak. Maka motivasi secara sederhana bisa kita artikan kekuatan yang memberi energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku ke tujuan. Menurut Luton 1992, motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurang psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan atau insentif. Pengertian proses motivasi ini dapat dipahami melalui hubungan antara needs atau kebutuhan dengan drives atau dorongan dan insentif atau tujuan. Proses motivasi ini sejalan dengan pendapat Eigen dan Schauczak bahwa motivasi adalah suatu kekuatan yang memberi energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku ke tujuan. Lalu, ada pertanyaan, beda nggak sih motivasi dengan motivasi belajar itu? Ini yang menarik dari bahasan kita kali ini. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Ini menurut Abraham Maslow. Jadi, bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau rangsangan psikologis seseorang untuk belajar secara sungguh-sungguh, penuh konsentrasi, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, secara umum, ciri-ciri motivasi pada siswa adalah yang pertama, memiliki sikap yang positif terhadap sekolah dan menggambarkan sekolah sebagai sesuatu yang menyenangkan. Lalu, bertahan pada tugas-tugas yang sulit dan memiliki sedikit masalah di dalam pelaksanaannya.
Yang ketiga, pengalaman belajar yang unggul dan mendalam selama prosesnya. Untuk pembahasan yang berikutnya akan saya serahkan ke rekan kelompok saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip motivasi belajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama, motivasi ini sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Contohnya seperti seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Jadi, motivasi inilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Karena dari seluruh kebijakan pengajaran, guru lebih banyak memutuskan memberikan motivasi ekstrinsik kepada setiap anak didik. Yang ketiga, motivasi ini berupa pujian yang lebih baik daripada hukuman. Meski hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat belajar anak didik, tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Yang keempat, motivasi ini berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Jadi, dalam kehidupan anak didik, membutuhkan penghargaan, perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. Yang terakhir, motivasi ini dapat memupuk optimisme dalam belajar siswa yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan fungsi motivasi belajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh motivasi belajar seorang siswa. Guru selaku pendidik perlu mendorong siswa untuk belajar dalam mencapai suatu tujuan. Ada dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya, yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku setiap orang disebabkan karena adanya dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Yang kedua, sebagai pengarah, tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi pada dasarnya bertujuan menggerakkan seseorang atau kelompok orang. Nah, manfaat atau peranan motivasi dalam belajar diantaranya adalah yang pertama, membuat anak bersemangat dalam belajar. Yang kedua, mata pelajaran yang dahulunya tidak disukai murid bisa menjadi mata pelajaran yang paling disukainya. Yang ketiga, anak menjadi lebih kreatif dalam belajar, misalnya menyusun jadwalnya dengan baik dan benar. Yang keempat, anak menjadi rajin dalam mengerjakan tugas, membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kelima, membuat anak menjadi lebih aktif. Lalu yang keenam, dengan memotivasi anak, kita tidak perlu memaksakan si anak dalam belajar, karena melalui motivasi yang baik dan benar, dengan sendirinya si anak akan belajar karena didorong oleh motivasi. Pentingnya motivasi belajar bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Lalu, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, dan menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Motivasi belajar tidak hanya penting bagi peserta didik, tetapi penting juga bagi pendidik. Manfaat motivasi bagi pendidik yang pertama adalah membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat
peserta didik untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar peserta didik di kelas. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan peserta pendidik untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran. Yang keempat, memberi peluang pendidik untuk unjuk kerja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roda Tuniswia. Saya akan menyampaikan pembahasan berikutnya, yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru, diungkapkan Sardiman. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Angka-angka yang baik bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya, angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi yaitu persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi, ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Yang keenam, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Yang ketujuh, pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Yang kedelapan, hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melanie Veronica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Kompri, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu ada 4. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapannya dalam pencapaian mereka. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani, misalnya seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian mereka dalam belajar. Yang keempat dan terakhir, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan mereka sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Demikian tadi penyampaian materi tentang motivasi belajar. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari motivasi belajar. Kesimpulannya ialah, Winkel mengartikan motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan yang hendak dicapai. Fungsi motivasi belajar yaitu sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, karena seseorang melakukan usaha harus ada pendorongnya, sehingga dorongan tersebut bisa tercapai keinginannya, serta menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak mereka capai. Dengan begitu, guru berupaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara seperti memberikan angka, hadiah, kompetisi, ego inflatement, ulangan, mengetahui hasil, pujian, serta hukuman. Ada pula beberapa unsur yang dapat mempengaruhi motivasi dalam belajar.
Di antaranya ada cita-cita dan apresiasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan belajar mereka. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Iya, itu tadi adalah pembahasan materi tentang motivasi belajar dari kelompok 9. Saya mewakili kelompok 9 di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.